Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami ATPH SMK Gus Dur. Kali ini saya berada di Watugowo Hill, khususnya untuk pagi hari ini dengan suasana yang berbeda. Dengan ada beberapa teman saya, Mr. Edison, dan juga anak didik saya yaitu Ahmad akan mereview tentang budidaya tanaman terong gelatik kemarin. Bisa dimulai Pak Edison untuk saat ini. Oh iya Pak Win, ini kan tahap selanjutnya atau yang kemarin itu 7 HST ya Pak Win? Ya. Nah sekarang 14 HST. Nah itu terong ini sekarang harus diapakan Pak Win? Ini. Oh ya. Untuk kemarin ini berarti kemarin 7 HST ya. Jadi sekarang ini 14 hari. Ya, ini 14 hari sudah tanam. Jadi ada beberapa perawatan yang perlu kita terapkan kepada tanaman ini. Yang pertama tetap rutinitas penyemprotan. Ya, penyemprotan baik itu menggunakan kita organik semua, pure organik. Jadi ada POC kita buat sendiri, ada MOL juga, terus juga ada pestisida nabati. Jadi rutinitas penyemprotannya itu. Nah, gitu Pak. Terus ini kan udah 14 HST kan? Iya. Nah di situ hari ini juga curah hujan itu sangat tinggi dari biasanya. Memasuki musim hujan, nah itu ada penanganan khusus nggak? Penanganan khusus untuk biar tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Oh ya, jelas kita tetap ada penanganan khusus. Makanya kita ada setiap hari itu selalu amati. Jadi kita di ladang terus, ya kita di lapangan harus tetap intensif melakukan penyemprotan, ya penyemprotan baik itu pestisida nabati maupun POC seperti yang tadi saya sampaikan. Karena di dalam POC pun juga ada salah satu fungsi yaitu penanggulangan hama Pak sebetulnya. Jadi kalau itu sering-sering disemprot, insya Allah juga hama dan penyakit itu juga tidak akan dekat-dekat dengan tanaman kita. Karena dengan intensitas curah hujan yang sangat besar saat ini, itu juga sangat banyak ya hama dan penyakit itu pasti ya. Nah, makanya itu langkah kita saat ini ya di 14 hari ini tetap intensitas untuk penyemprotan dan lain-lain itu. Oke. Ya, kalau ikut Pak Amin kan biasanya kan ini kan gampang terserang hama. Iya. Salah satunya hama yang sering menyerang ini apa Pak Win? Ya, biasanya untuk pada fase pertumbuhan semacam ini biasanya itu serangga, terus walang ya. Itu banyak. Ada juga trips. Jadi trips itu tidak hama ya, jadi hama dan penyakit trip itu tidak hanya di cabai. Bahkan terong pun ada ya. Jadi biasanya langsung daun itu kalau keserang itu langsung keriting. Ya, keriting. Nah, itu trips. Nah, tapi kalau alhamdulillah untuk saat ini belum ada, insya Allah. Tapi kalau jenis-jenisnya hama banyak sekali sebetulnya. Ada juga penggerak batang, ya, ada penggerak batang, juga ada layu daun, juga ada. Nah, biasanya yang kuning itu apa Pak? Ya, itu layu daun. Itu salah satunya layu daun juga. Itu juga bisa dari bakteri pun juga, dari penyakit dan juga itu hama pun juga bisa. Jadi hama dan penyakit itu tetap, makanya di tengah intensitas curah hujan yang cukup besar ini ya kita tetap ya istiqomah terus belajar untuk menyiram, terus penyemprotan dan lain-lain itu. Untuk dosis juga Pak Bin. Ini kan kalau ibarat manusia biasanya kecil makannya sedikit, kemudian nanti berapa tahun kemudian makannya tambah lagi, tambah ini tanam untuk pemupukan juga sama. Iya, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa pemupukan di terong di usia 14 hari itu berbeda dengan
fase 7 hari kemarin ya. Jadi kalau 7 hari kemarin itu kita hanya menggunakan 200 mili ya, takarannya 200 mili itu pupuk organik cairnya. Tapi kalau di fase kedua ini kita tingkatkan lagi menjadi 400 mili itu per 3 liter air ya, kasih. Jadi ada apa? Ada perbedaan khusus. Karena apa? Untuk mempercepat juga pertumbuhan, laju pertumbuhan pada tanaman terong tersebut. Ini terong gelatik namanya. Nah, ya jadi bukan terong yang lonjong itu enggak, yang besar itu enggak. Ini kecil seperti bola bekel itu. Oh iya iya. Biasanya dia untuk santapan, lalapan, sayuran juga. Biasanya ini pemupukan ini berapa kali Pak? Untuk pemupukan tergantung ya. Dari pemupukan kita semua pure organik. Jadi 1 minggu 3 kali. Jadi Senin, Rabu, ya. Itu pemupukan penyemprotan loh ya dimaksud ya. Penyemprotan daun, bukan pemupukan langsung ke aplikasi ke tanaman. Maksudnya ke tanah itu enggak. Tapi untuk penanggulangan hama maksudnya. Yang saya jawab ini ya. Dan ditanyakan ya, untuk penanggulangan hama itu penyemprotan rutinitas. Jadi 1 minggu itu 3 kali. Ya, untuk antisipasi hama dan penyakit. Itu. Jadi intinya Pak ya, kita harus ketika ngomong tanaman itu kita kayak harus bisa ngomong sama tanaman gitu Pak. Iya. Jadi kita harus ada pendekatan. Nah, iya. Namanya juga makhluk hidup. Semua Komunikasi butuh, sama iya. tanaman Pak. Iya, seolah-olah seperti itu. Jadi kita harus tahu tanaman ini butuh apa di usia saat ini. Ya. Di usia 7 hari, di usia 14 hari ini butuh apa. Kita juga harus peka. Nah, makanya kita harus belajar juga mencintai, ya, menyayangi. Tanaman itu harus butuh perhatian juga. Bukan hanya manusia, semua ya makhluk hidup ya. Makhluk hidup baik itu tumbuhan, hewan dan juga manusia itu sama membutuhkan kasih sayang juga. Berarti mencintai seperti pasangan. Iya. Seperti itu. Terus apa cara kita itu agar bisa komunikasi sama tanaman? Contoh Pak yo, ketika tanaman itu katakanlah butuh terserang hama, Iya. cara kita untuk tahu bagaimana kondisi, kemudian mereka butuh apa itu gimana Pak? Caranya, stepnya gitu. Stepnya sebetulnya sangat mudah. Jadi kita makanya dengan adanya pendekatan. Jadi kalau pendekatan itu ya setiap hari. Setiap hari kita harus pantau terus perkembangan kondisi dari tanaman ini. Nah, jadi kita seolah-olah ya seperti kita merawat bayi. Ya, jadi kita harus itu. Oh ini keserang virus ini. Oh ini kena penyakit atau ada hama. Contoh walang. Nah, seperti itu. Jadi kita setiap hari kalau kita selalu ada monitoring pada tanaman ini, insya Allah juga baik tanamannya. Jadi biasanya kan petani, khususnya untuk petani-petani yang ada di rumah, pemirsa-pemirsa yang ada di rumah, itu kendalanya karena kan mungkin di ladangnya juga jarang, mungkin dua hari sekali. Nah, berbeda loh ya, tanaman kalau kita selalu setiap hari itu ketemu terus ya, selalu merawat, terus ada monitoring langsung, itu berbeda. Ya. Jadi tanaman tuh juga lebih perkembangannya juga lebih cepat. Itu. Karena ya itu. Terus saya juga setelah mendengar tadi percakapan tadi, saya itu punya pertanyaan juga Pak Win. Jadi ini kan ketika ngomong tanaman harusnya diberi kasih sayang, diberi perhatian. Tapi kalau kita beri yang berbeda, katakanlah kita ngomong kasar sama tanaman, tiap hari kita omongin kasar, apa itu pengaruh dengan pertumbuhan Pak? Itu kembali lagi ya, itu bisa juga ya. Jadi semua tanaman ya, baik semua makhluk hidup itu punya punya cara, yaitu untuk dalam artian untuk proses berkembang biakan dan lain-lain. Jadi kalau bicara, nah itu apalagi kita juga manusia, kita punya kepercayaan bahwa omongan itu adalah doa.
Jadi kalau bisa ya jangan sampai kok ngomong tanaman jelek, jangan sampai ya. Itu. Iya. Karena itu juga bagian dari doa. Kalau bisa ya apa harapannya bagus saja untuk di tanaman, di ladang, di apapun kita berharap yang terbaik untuk tanaman itu sih untuk jawaban. Gimana Mas Ahmad? Ya, ada yang tanyakan lagi mungkin Mas Ahmad. Berhubung Pak Win masih di sini dengan jam terbangnya yang ketat. Jam terbang. Ini masalah ngomongin hama, cara pembuatan hama yang bisa membuat solusi terong ini seperti apa Pak Mate? Antisipasi. Iya, Antisipasi, hama ya. gitu. Jadi kita semua viewer ya untuk mengantisipasi kita menggunakan pestisida juga tapi nabati. Jadi semua dari alam ya. Dari alam kembali ke alam. Nah, seperti itu. Jadi artinya apa? Jadi kalau kita memang brand organik ya. Kita jangan itu ada juga ya kan daun yang jelek bahkan diserang seperti apa? Walang, terus ada juga ulat gerayak biasanya ya sering nyerang itu. Sebetulnya kalau kita di pasar organik justru yang lebih mahal tanaman yang seperti itu. Yang terdampak seperti itu. Nah, sebetulnya. Nah, makanya kenapa? Iya, karena satu tanaman itu benar-benar organik berarti. Karena hama dan juga penyakit masih bisa menyerang. Tapi berbeda lagi dengan konsepnya jika kita menggunakan pestisida kimia yang berbahaya ya seperti jenis insektisida, bakterisida dan lain-lain itu juga berbeda. Jadi orang tuh kalau ahli tanaman sudah tahu, oh ini sudah pasti kimia. Nah, jadi harganya malah mahalan yang kualitasnya jelek, yang buruk karena kena serangan hama dan penyakit itu. Itu yang harus kita ketahui. Ya, karena biasanya petani juga ataupun masyarakat pada umumnya belum tahu. Pokoknya ya yang bagus yang kalau tanaman ya mulus yang bagus yang seperti itu. Tapi sebenarnya tidak. Justru kalau kita berbicara market pasar orang menengah ke atas ataupun orang yang punya pengetahuannya tentang tanaman bagus, dia lebih suka yang keserang hama itu. Jadi nilai marketnya lebih tinggi dibanding yang baik tanpa cacat itu malah diragukan. Itu biasanya. Logikanya gini Pak ya. Hewan pun nggak mau makan itu. Ya seperti gitu. Itu. Nah, jadi hewan pun aja nggak mau makan, wah itu berarti berbahaya kan gitu. Karena apa? Nah, hewan itu penciumannya sangat tajam. Nah, indra penciuman terhadap tanaman itu sangat tajam. Nah, seperti makanya jawabannya dari Mas Ahmad ini, jadi penanggulangannya kita tetap pestisida nabati, ya nabati. Apakah ampuh Pak? Ya kita ampuh dan tidak itu tergantung rutinitas kita. Ya, jadi perlakuan khusus. Jadi ada perlakuan khusus yang harus kita aplikasikan pada tanaman itu. Jadi ya memang kita namanya usaha. Jadi kita harus berani ekstra. Katakanlah perawatan, penyemprotan, terus rutin terus ya. Jadi jangan sampai kok wah tanaman saya ini terus solusinya seperti apa ya. Jadi kita tetap belajar terus komunikasi juga penting. Jadi tanaman ini kekurangan ini ya. Kita tahu. Makanya kita amati, ada monitoring gitu. Itu yang paling penting dari saya. Ada lagi mungkin dari mungkin cukup Pak Min. Bisa nanti kalau ketemu masalah lagi baru kita ngobrol lagi. Oke, siap. Terima kasih.